Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya John Daniel Pasaribu. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam, program studi Teknologi Geomatika. Izinkan saya di sini untuk sharing kepada teman-teman sekalian, itu terkait RZWP 3K. Yang dimana mungkin teman-teman sekalian asing terhadap kata-kata ini, dan saya akan membahasnya dalam 10 menit ke depan. Mulai dari menit ini, yaitu saya akan membahas terkait RZWP 3K, yang dimana kepanjangannya yaitu Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah, adapun tujuan saya untuk membahas ini yaitu karena materi ini sangat penting, teman-teman. Nah, yang dimana ini menjadi pedoman bagi masyarakat ataupun untuk wilayah pesisir lainnya untuk memanfaatkan ruang laut agar berbagai kegiatan seperti perikanan, pariwisata, dan juga konversi pelayaran hingga industri dapat berjalan secara harmonis tanpa menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan. Nah, kita akan bahas apa sih RZWP 3K. Ini merupakan yaitu dokumen perencanaan yang mengatur perbagian atau pembagian ruang wilayah pesisir di pulau-pulau kecil serta fungsi dan pembentukannya. Dan adapun dampak dari dengan ada bantuan dari zonasi ini atau zona ini, setiap kegiatan memiliki lokasi yang ditentukan sehingga tidak bertabrakan. Nah, adapun tujuan dari penyusunan RZWP 3K yaitu yang pertama memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang laut. Yang kedua yaitu mengurangi konflik antar pengguna ruang. Dan yang ketiga menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan yang kelima dan terakhir yaitu mendukung pembangunan ekonomi baru dan blue economy atau ekonomi biru. Nah, ada dasar hukum dalam penyusunan RZWP 3K ini, yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan asas ataupun atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Jadi ini merupakan undang-undang kedua ini merupakan undang-undang terupdate dari tahun 2007. Lalu yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Dan yang keempat Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan penataan ruang laut. Apa sih fungsi dari RZWP 3K ini? Nah, dalam segi perencanaan, yaitu untuk menentukan lokasi berbagai kegiatan, seperti kawasan perikanan, kawasan konservasi, dan juga pembuatan pelabuhan, pariwisata, industri, dan energi. Selain dari perencanaan, fungsi dari RZWP 3K ini bagus ataupun ada juga di pengendalian, seperti mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi pembangunan yang merusak lingkungan. Dari segi perlindungan, yaitu melindungi ekosistem penting seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan habitat biota laut lainnya. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian konflik. Dengan adanya RZWP 3K ini sangat berfungsi dalam mengurangi konflik antara nelayan, pelaku wisata, perusahaan, dan juga pemerintah pengguna ruang laut. Seperti itu. Dan adapun tahap dalam penyusunan RZWP 3K ini, yang pertama adalah pengumpulan data biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu lanjut ke tahap yang kedua yaitu analisis. Lalu kita menganalisiskan bagaimana potensi serta permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir tersebut. Dan lanjut ke tahap ketiga yaitu kita melakukan penyusunan konsep yang berdasarkan hasil analisis seperti itu. Lalu yang keempat yaitu kita konsultasi publik kepada masyarakat agar dapat memberikan masukan ataupun permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir tersebut. Yang terakhir, kita menetapkan ataupun melakukan penetapan dokumen sebagai dasar pemanfaatan ruang
laut. Dan dari segi RJWP 3K ini juga memberikan manfaat banyak bagi lainnya, seperti bagi pemerintah itu menjadi pedoman pemberian izin dan pemanfaatan ruang laut kepada masyarakat. Lalu bagi investor itu memberikan kepastian lokasi investasi, dan bagi masyarakat pesisir juga membantu menjaga akses terhadap sumber daya laut. Sedangkan bagi lingkungannya sendiri atau sedangkan bagi lingkungan yaitu mampu menjaga kelestarian ekosistem sehingga sumber daya tetap tersedia bagi generasi yang mendatang. Seperti itu teman-teman. Lalu adapun contoh penerapan dari RZWP 3K ini, yaitu sebagai contoh saya ambil di sekitar Jawa Timur atau di Bali, Sulawesi ataupun Kepulauan Riau. RZWP 3K ini telah digunakan sebagai acuan dalam menentukan kawasan konservasi, lokasi budidaya perikanan, jalur pelayaran, kawasan wisata bahari, hingga pembangunan pelabuhan. Jadi dengan adanya zonasi ini, dengan adanya kita pahami yang namanya zonasi RZWP 3K ini, kita dapat mengetahui bagaimana lokasi budidaya perikanan yang ada, jalur pelayaran, serta juga kawasan wisata bahari yang terbaru, serta pembuatan pelabuhan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan terkait zonasi RZWP 3K adalah instrumentasi yang sangat penting pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui perencanaan yang baik, pembangunan ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan. Keberhasilan penerapan RZWP 3K ini yaitu memerlukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, akademis, dan dunia usaha agar pemanfaatan wilayah pesisir dapat berlangsung dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan RZWP 3K ini. Dan ini merupakan rencana zona wilayah. Jadi ini masih tahap yang namanya rencana zona wilayah. Dan jika kita berbicara tentang rencana zona, pasti kita dapat mengetahui hasilnya itu berupa apa yang terjadi di sana, bagaimana sarannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari adanya pembuatan rencana zona wilayah ini, kita dapat mengetahui bagaimana atau posisi di mana letak zona yang terbaik untuk didirikannya pelabuhan. Bukan hanya semata wayang ataupun sembarangan dalam mendirikan pelabuhan tersebut. Tidak, itu sudah distrukturkan ataupun sudah direncanakan dan masuk dalam metode RZWP 3K, yakni rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini didukung oleh hukum laut ataupun didorong kuat oleh pemerintah setempat, mulai dari Indonesia bahkan luar negeri. Nah, ini juga sangat bervariasi ataupun sangat mempengaruhi untuk masyarakat sekitar. Saya kasih contoh, jika ada seseorang ingin membuat pelabuhan ataupun suatu pemerintah setempat ingin membuat pelabuhan tanpa merencanakan atau tanpa membuat yang namanya RZWP 3K ini, maka alhasil sebelumnya pemerintah ini belum membuat yang namanya RZWP 3K ini, belum membuat survei apa yang terjadi di sana, belum membuat apa-apa, namun mereka hanya mengetahui, hanya melihat informasi dari media sosial saja tanpa yang adanya terjun langsung ke masyarakat menanyakan apa yang terjadi dan tanpa membuat RZWP 3K ini, maka hasil pelabuhan yang sebelumnya mereka rencanakan dengan baik ataupun yang sudah mereka bayangkan akan baik sekali, itu dapat berdampak dengan serius kepada masyarakat bahkan infrastruktur lainnya yang membuat pembangunan pelabuhan tersebut sangat tidak berjalan dengan lancar. Seperti itu teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait RZWP 3K ini. Saya minta maaf jika saya ada salah kata ataupun salah pengucapan. Kurang lebih
saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan semangat dan selamat siang.